Rafael dan timnya menyelinap ke puncak Gunung Larangan, di mana ritual besar Tumenggung Wirasatya berlangsung. Asap dupa memenuhi udara, dan mantra-mantra dalam bahasa Jawa kuno bergema di seluruh kawasan. Rafael tetap tenang, memimpin timnya melalui kegelapan, sambil mengamati setiap gerakan dengan cermat. Di altar besar, Tumenggung berdiri dengan karisma seorang pemimpin spiritual. Di sekelilingnya, puluhan pengikutnya dalam keadaan trans, mata mereka tertutup, tubuh mereka bergerak seirama dengan mantra yang dilantunkan. Rafael memberikan isyarat kepada timnya untuk mendekati altar tanpa menarik perhatian. Alat-alat laboratorium mereka disiapkan, sensor elektromagnetik, cairan kimia untuk mengurai bahan tertentu, dan perangkat suara frekuensi tinggi. Semua sudah direncanakan dengan presisi, atau setidaknya itulah yang mereka pikirkan. Namun, Rafael merasa ada sesuatu yang tidak beres. Charles, asistennya yang paling setia, terlihat lebih gugup dari biasanya. Ia terus melihat ke belakang, seolah-olah ada sesuatu yang menghantuinya. Rafael mencatat hal ini dalam pikirannya, tetapi memilih untuk tidak langsung mengkonfrontasi Charles. Misi ini terlalu penting untuk terganggu. Ketika Rafael dan timnya hampir mencapai altar, Tumenggung tiba-tiba berhenti melafalkan mantranya. Ia membuka matanya dan menatap langsung ke arah Rafael. Senyuman penuh arti menghiasi wajahnya. "Selamat datang Rafael Darcy, aku sudah menunggumu," kata Tumenggung dengan nada dingin. Rafael berhenti di tempatnya, matanya menyipit. "Kau tahu aku akan datang?" "Tentu saja, aku tahu segalanya, bahkan tentang asistenmu Charles," jawab Tumenggung sambil melirik ke arah Charles. Rafael menoleh ke arah Charles, yang kini terlihat pucat. "Charles, apa maksudnya ini?" tanya Rafael dengan nada tajam. Charles mencoba menjawab, tetapi Tumenggung memotongnya. "Dia tidak akan berani mengakuinya Rafael, tapi aku akan memberitahumu, dia telah bekerja untukku sejak awal." "Charles, apa ini benar?" Rafael menatapnya dengan tatapan tajam seperti pisau. Charles menunduk, wajahnya penuh rasa bersalah. Aku tidak punya pilihan Rafael." Akhirnya Charles mengaku. "Dia mengancam keluargaku. Jika aku tidak membantunya, mereka akan mati." Rafael menahan amarahnya, tetap tenang meskipun dadanya bergejolak. "Jadi, semua ini, kau yang membocorkan rencana kita?" Charles mengangguk pelan. "Maafkan aku, Rafael." Ketika Rafael dan timnya hampir mencapai altar, Tumenggung tiba-tiba berhenti melafalkan mantranya. Ia membuka matanya dan menatap langsung ke arah Rafael. Senyuman penuh arti menghiasi wajahnya. "Selamat datang Rafael Darcy, aku sudah menunggumu," kata Tumenggung dengan nada dingin. Rafael berhenti di tempatnya, matanya menyipit. "Kau tahu aku akan datang?" "Tentu saja, aku tahu segalanya. Bahkan tentang asistenmu Charles," jawab Tumenggung sambil melirik ke arah Charles. Rafael menoleh ke arah Charles yang kini terlihat pucat. "Charles, apa maksudnya ini?" tanya Rafael dengan nada tajam. Charles mencoba menjawab, tetapi Tumenggung memotongnya. "Dia tidak akan berani mengakuinya Rafael. Tapi aku akan memberitahumu. Dia telah bekerja untukku sejak awal." "Charles, apa ini benar?" Rafael menatapnya dengan tatapan tajam seperti pisau. Charles menunduk, wajahnya penuh rasa bersalah. Aku tidak punya pilihan Rafael." Akhirnya Charles mengaku. "Dia mengancam keluargaku. Jika aku tidak membantunya, mereka akan mati." Rafael menahan amarahnya, tetap tenang meskipun dadanya bergejolak. "Jadi semua ini, kau yang membocorkan rencana kita?" Charles mengangguk pelan. "Maafkan aku Rafael." Tumenggung melanjutkan ritualnya dan suasana menjadi semakin mencekam. Bayang-bayang mulai bergerak, membentuk sosok-sosok menyerupai makhluk halus yang mengitari Rafael dan timnya. Para pengikut Tumenggung yang sebelumnya dalam keadaan trans mulai bergerak maju dengan tatapan kosong. Rafael mencoba menggunakan perangkat frekuensi tinggi untuk menghentikan mereka, tetapi perangkat itu tidak berfungsi. "Charles, kau juga merusak peralatan kami?" tanya Rafael dengan nada penuh kekecewaan. Charles mengangguk lagi, tetapi kali ini ia mengangkat kepalanya dan menatap Rafael. "Tapi aku tidak ingin ini berakhir seperti ini. Aku akan menebus kesalahanku." Charles tiba-tiba berlari ke altar dan melemparkan cairan kimia ke dalam api ritual Tumenggung. Api itu langsung padam dan bayang-bayang menghilang. Tumenggung terkejut dan melompat mundur, menatap Charles dengan tatapan marah. "Pengkhianat!" teriak Tumenggung. Ia melafalkan mantra terakhirnya dan tanah mulai berguncang.
Batu-batu besar berguling dari atas, hampir menimpa Raphael dan timnya. Dalam kekacauan itu, Charles berbalik ke arah Raphael. "Maafkan aku, Raphael. Aku tidak bisa memperbaiki semuanya, tapi aku bisa memastikan kau selamat." Sebelum Raphael bisa menghentikannya, Charles mendorong Raphael keluar dari area altar, tepat sebelum sebuah batu besar jatuh dan menghancurkan tempat itu. Tumenggung Wirasatya juga terjebak di dalam, terkubur bersama ritual dan rahasianya. Raphael bangkit dari tanah, tubuhnya penuh debu. Ia menatap ke arah altar yang kini hancur, dengan ekspresi campuran antara marah, sedih, dan kecewa. "Charles, kau bodoh, tapi kau mati sebagai pahlawan," gumamnya pelan. Beberapa minggu setelah kejadian di Gunung Larangan, Raphael dan timnya mulai merasakan keanehan. Mereka sedang bekerja di laboratorium rahasia mereka di Batavia ketika salah satu anggota tim, Albrecht, memperhatikan sesuatu yang aneh pada dokumen yang mereka ambil dari tempat ritual Tumenggung. "Raphael, lihat ini," kata Albrecht sambil menunjuk simbol-simbol aneh di salah satu halaman. "Aku pikir ini hanya ornamen, tetapi ternyata ini adalah pola peta mungkin?" Raphael memandangi simbol itu dengan cermat. "Ini bukan peta biasa. Ini lebih seperti diagram energi. Sepertinya Tumenggung memiliki rencana lebih besar daripada sekadar ritual di Gunung Larangan." Namun, sebelum mereka bisa memecahkan misteri lebih lanjut, lonceng alarm laboratorium berbunyi. Raphael segera berlari ke jendela dan melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Sosok Tumenggung Wirasatya berdiri di luar, dikelilingi oleh beberapa pengikutnya yang membawa obor. Tumenggung menatap langsung ke arah Raphael, senyuman licik di wajahnya. "Bagaimana mungkin dia selamat?" gumam Raphael, setengah tidak percaya. Albrecht terlihat panik. "Apa yang harus kita lakukan? Dia seharusnya sudah mati." Raphael mengangkat tangannya, meminta semua orang tetap tenang. "Dia tidak mati. Dan itu berarti kita punya musuh yang lebih kuat dari yang kita kira. Siapkan peralatan kita. Dia tidak akan masuk ke sini tanpa perlawanan." Malam itu, Tumenggung tidak menyerang. Sebaliknya, ia dan pengikutnya menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan tanda-tanda mistis di sekitar laboratorium Raphael. Lingkaran api kecil, boneka jerami yang diikat dengan tali merah, dan simbol-simbol yang terpahat di tanah. Raphael memeriksa salah satu boneka jerami itu dengan mikroskopnya. Ini bukan hanya benda ritual. Mereka menggunakan bahan tertentu. Ini racun. Jika kita tidak menghancurkannya, itu bisa meracuni udara di sekitar kita. Namun, saat Raphael sedang fokus memeriksa boneka tersebut, seorang anggota timnya, Emil, mulai menunjukkan perilaku aneh. Ia bergumam dalam bahasa yang tidak dimengerti. Matanya terlihat kosong, dan tubuhnya mulai bergerak seperti orang yang dikendalikan. Raphael segera menyadari apa yang terjadi. Dia terkena pengaruh Tumenggung. "Cepat, siapkan antidot." Albrecht bergegas ke meja kimia untuk mencampurkan larutan penawar, sementara Raphael berusaha menahan Emil agar tidak melukai dirinya sendiri atau orang lain. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, antidot akhirnya berhasil diberikan, dan Emil perlahan kembali ke kesadarannya. "Ini lebih buruk dari yang kita duga," kata Raphael dengan nada serius. "Tumenggung tidak hanya hidup, dia juga semakin kuat. Dia bisa memengaruhi pikiran orang dari jarak jauh." Setelah insiden itu, Raphael menyadari bahwa Tumenggung sedang memainkan permainan psikologis. Ia tidak menyerang langsung, tetapi mencoba melemahkan mental Raphael dan timnya. Setiap malam, mereka mendengar suara-suara aneh di sekitar laboratorium, bayang-bayang bergerak di dinding, dan mimpi buruk yang sama menghantui mereka semua. Wajah Tumenggung dengan senyuman liciknya. Raphael tahu bahwa mereka tidak bisa terus bertahan di laboratorium. Mereka harus mengambil langkah proaktif untuk menghentikan Tumenggung sebelum dia benar-benar menghancurkan mereka. Dengan bantuan dokumen dan diagram yang mereka temukan sebelumnya, Raphael berhasil menemukan lokasi berikutnya yang menjadi pusat kegiatan Tumenggung, sebuah gua kuno di bawah benteng tua di Banten. "Ini bukan hanya ritual lagi," kata Raphael kepada timnya. "Dia sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih besar. Kita harus menghentikannya sebelum dia berhasil." Namun Raphael tahu bahwa ini bukan hanya tentang ilmu pengetahuan. Tumenggung telah membuktikan bahwa sihirnya nyata dan sangat berbahaya. Untuk menghadapinya, Raphael harus berpikir di luar logika ilmiah dan menggunakan taktik yang bahkan dia sendiri tidak pernah bayangkan. Ketika Raphael dan timnya tiba di benteng tua, mereka disambut oleh pemandangan yang mengerikan.
Mayat-mayat hewan tergantung di pohon, simbol-simbol mistis terpahat di dinding, dan hawa dingin yang menusuk tulang menyelimuti tempat itu. Di dalam gua, mereka menemukan Tumenggung sedang duduk di depan sebuah altar besar, dikelilingi oleh benda-benda pusaka kuno. Ia menatap Rafael dengan tatapan penuh kebencian. "Kau datang lagi, Rafael. Kau dan ilmumu yang sombong." Rafael tetap tenang, meskipun ia tahu bahwa Tumenggung telah menyiapkan segalanya untuk melawannya. "Ilmuku mungkin sombong, Tumenggung, tetapi setidaknya aku tidak menggunakan ketakutan untuk menguasai orang lain." Tumenggung tertawa keras. "Kau tidak mengerti, bukan? Ini bukan tentang ketakutan, ini tentang kekuatan. Kekuatan untuk melindungi apa yang menjadi milikku, kekuatan untuk melawan mereka yang mencoba mencuri tanah kami." Rafael mengangkat alisnya. "Dengan mencuri dari rakyatmu sendiri, kau tidak lebih baik dari penjajah yang kau benci."